Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan atau memaparkan video hasil dari diskusi kelompok kami. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Erwin Manik dan Nama saya Kristina, nama saya Alkaria Stella, saya Fatimah. adapun materi kami yaitu mengenai ketahanan nasional. Kami mengambil dari dua buku. Untuk buku utamanya yang berjudul Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi, dan untuk buku pembandingnya yang berjudul Buku Ajar Pendidikan Kewarganegaraan. Demikian teman-teman, langsung saja kita saksikan video. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ketahanan nasional pada buku utama. Ketahanan sebuah bangsa sangat penting bagi kelangsungan kehidupan manusia yang bersangkutan. Ketahanan sebuah bangsa juga sangat penting untuk mempertahankan persatuan dan kesatuannya serta memperkuat daya dukung kehidupannya. Konsepsi ketahanan suatu bangsa untuk Indonesia ini dikenal dengan ketahanan nasional. Secara etimologis, istilah ketahanan nasional berasal dari bahasa Jawa yang berarti kuat, tangguh, dan ulet. Kata tersebut juga dapat berarti menguasai diri dan tidak menyerah. Ketahanan berarti kekuatan, ketangguhan, dan keuletan dalam kerangka kesadaran. Kata nasional ini berasal dari kata bahasa Inggris yaitu nation yang berarti bangsa telah bernegara. Selanjutnya, pada tahun 1973, konsepsi ketahanan nasional dirumuskan ke dalam Garis Besar Haluan Negara atau GBHN, mulai dari tahun 1973 sampai dengan GBHN tahun 1998. Adapun rumusan konsep GBHN pada tahun 1998 adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk memungkinkan berjalannya pembangunan nasional. Yang kedua adalah untuk integrasi dan kondisi tiap aspek kehidupan bangsa dan negara. Yang ketiga adalah untuk meliputi ketahanan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan. Baiklah, untuk materi yang selanjutnya adalah sifat-sifat ketahanan nasional Indonesia. Sifat-sifat ketahanan nasional Indonesia ini dibagi menjadi 5 sifat. Yang pertama adalah mandiri, yang kedua adalah dinamis, ketiga manunggal, yang keempat wibawa, yang kelima konsultasi dan kerjasama. Untuk sifat yang pertama, mandiri. Ketahanan nasional bersifat mandiri yang berarti mampu mengerjakan sesuatunya sendiri dan bersifat tangguh. Yang kedua adalah dinamis. Ketahanan nasional yang bersifat dinamis ini berarti ketahanan nasional mampu berubah-berubah baik naik maupun turun tergantung situasi dan kondisi. Sifat yang ketiga adalah manunggal. Sifat manunggal ini bersifat integratif dan yang keempat adalah sifat yang berwibawa. Yang kelima adalah sifat konsultasi dan kerjasama. Konsultasi dan kerjasama ini dilakukan agar setiap ketahanan nasional mampu bekerjasama terhadap negara-negara lain. Selanjutnya yang keempat yaitu unsur-unsur ketahanan nasional Indonesia. Ada beberapa unsur-unsur yang diperlukan untuk membangun ketahanan nasional Indonesia, yaitu yang pertama, ketahanan individu, yaitu ketahanan yang dimiliki oleh seorang warga negara yang sehat jasmani dan rohani. Yang kedua, ketahanan keluarga, yaitu ketahanan yang dimiliki oleh suami, istri, dan anak dalam keluarga yang harmonis dalam menciptakan kerukunan dalam rumah tangga. Selanjutnya yang ketiga yaitu ketahanan wilayah, yaitu ketahanan yang dimiliki oleh masyarakat di daerah dengan menciptakan stabilitas wilayah secara sejahtera dan aman. Selanjutnya yang terakhir ketahanan nasional, yaitu ketahanan yang dimiliki oleh negara untuk menciptakan stabilitas nasional. Menurut Lemhanas atau Lembaga Ketahanan Nasional, konsepsi ketahanan nasional Indonesia meliputi unsur-unsur atau faktor-faktor yang diistilahkan sebagai gatra. Gatra ketahanan nasional Indonesia dinamakan sebagai Astagatra atau 8 gatra yang terdiri dari Trigatra atau 3 gatra dan Pancagatra atau 5 gatra. Selanjutnya yang 5, ketahanan nasional Indonesia. Konsepsi ketahanan nasional tidak memandang aspek-aspek Astagatra secara terpisah, melainkan meninjaunya secara berhubungan, di mana aspek yang satu merupakan suatu konfigurasi yang menimbulkan daya tahan nasional. Berikut skema aspek ketahanan Indonesia nasional yang meliputi Astagatra. Yang pertama, ketahanan nasional dari aspek Trigatra. Ketahanan nasional dari aspek Trigatra dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, aspek kedudukan geografi. Geografi atau wilayah yang menentukan kekuatan nasional negara karena geografi di dalamnya berupa bentuk, luas, posisi geografis, dan daya dukung wilayah negara. Selanjutnya, aspek kekayaan alam. Pada dasarnya, sumber kekayaan alam dalam suatu wilayah, baik kualitas maupun kuantitasnya, sangat diperlukan bagi kehidupan nasional. Yang ketiga, aspek keadaan dan kemampuan penduduk.
Penduduk yang produktif atau yang sering disebut sebagai sumber daya manusia yang berkualitas mempunyai korelasi positif dalam pemanfaatan sumber daya alam serta menjaga kelestarian lingkungan hidup baik fisik maupun sosial. Selanjutnya yang kedua, ketahanan nasional dari aspek Pancagatra. Ketahanan nasional ditinjau dari aspek Pancagatra adalah suatu aspek kehidupan nasional yang menyangkut pergaulan hidup manusia dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ikat-ikatan, aturan-aturan, dan norma-norma tertentu. Aspek Pancagatra dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama aspek ideologi. Kekuatan ideologi tergantung pada nilai-nilai yang dikandung, apakah nilai-nilai tersebut mampu memberikan harapan yang lebih baik kepada manusia, baik secara individu, makhluk sosial, dan warga negara. Selanjutnya, aspek politik. Dalam banyak hal, politik dikaitkan dengan kekuatan dan kekuasaan. Dalam Gatra, politik ini yang terpenting adalah kebijakan pemerintah sesuai dengan tuntutan dan keinginan rakyat. Selanjutnya, aspek ekonomi. Dalam Gatra ekonomi, diarahkan pada landasan yang bertumpu pada kekuatan pertumbuhan perekonomian, pemerataan, dan stabilitas ekonomi. Gatra ekonomi yang dijalankan oleh suatu negara merupakan kekuatan nasional negara yang bersangkutan terlebih di era global sekarang ini. Bidang ekonomi berperan langsung dalam upaya pemberian dan distribusi kebutuhan warga negara. Baik, berikutnya materi pertama dari buku pembanding, yaitu berisi pengertian dan sejarah. Ketahanan nasional berasal dari bahasa Jawa, yang dimana berarti kata tahan, yang artinya tangguh, kuat, dan ulet. Selain itu, ada kata dapat menguasai diri yang berarti kekuatan, ketangguhan, dan keuletan. Kata nasional berasal dari kata nation dalam bahasa Inggris yang berarti bangsa yang memiliki negara. Pada tahun 1969, konsep ketahanan nasional didefinisikan sebagai keuletan dan daya tahan suatu bangsa yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional yang ditujukan untuk menghadapi segala ancaman yang membahayakan kelangsungan hidup negara dan bangsa Indonesia. Berdasarkan pembukaan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tujuan bangsa Indonesia adalah menjadi bangsa yang adil dan makmur. Setiap negara selalu menghadapi berbagai kesulitan, ancaman, hambatan saat berusaha mencapai cita-cita itu. Nah, maka dari itu, setiap negara harus memiliki kemampuan untuk membangun kekuatan agar dapat mempertahankan kemerdekaannya. Sejak saat kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, sejarah Indonesia penuh dengan konflik dan ancaman yang membahayakan kelangsungan hidup banyak manusia. Banyak gerakan separatis termasuk DI, MTII, PKI, RMS, GAM, dan GPM, antara lain. Selain itu, ada ancaman dari luar negeri tentang ancaman militer Belanda. Berikutnya, pada tahun 1979, konsepsi ketahanan nasional dimaksudkan pada GBHN pada tahun 1973 sampai dengan GBHN 1998. Berikutnya ada konsepsi ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis suatu bangsa yang mencakup semua aspek kehidupan nasionalnya. Ini mencakup kemampuan suatu bangsa untuk tetap kuat dalam menghadapi dan mengatasi segala jenis tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik dari dalam maupun dari luar, yang dapat membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa, dan perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan. Ketahanan nasional adalah kondisi kehidupan nasional yang harus diciptakan. Kondisi kehidupan ini dibangun sejak dini dan sinergi pribadi, keluarga, lingkungan, daerah, dan nasional untuk menciptakan keuletan dan ketangguhan yang memungkinkan untuk membangun kekuatan nasional. Pemikiran geostrategic adalah dasar dari proses kelanjutan untuk mewujudkan kondisi tersebut. Ini adalah ide yang dirancang dan dirumuskan dengan mempertimbangkan kondisi negara dan kolerasi geografinya. Perkembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang dan terpadu berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan wawasan Nusantara dikenal sebagai konsep ketahanan nasional. Dengan kata lain, konsepsi ketahanan nasional Indonesia merupakan pedoman atau sasaran untuk meningkatkan keuletan dan ketangguhan bangsa untuk mendorong kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dengan pendekatan kesejahteraan dan keamanan.
Baik, saya akan menjelaskan mengenai yang pertama, asas-asas ketahanan nasional Indonesia. Asas ketahanan nasional Indonesia adalah tata laku yang didasari oleh nilai-nilai yang tersusun berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan wawasan nasional. Asas-asas tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, asas kesejahteraan dan keamanan. Yang kedua, asas menyeluruh terpadu atau komprehensif integral. Yang ketiga, asas mawas ke dalam dan mawas keluar. Dan yang keempat yaitu asas kekeluargaan. Selanjutnya yang kedua yaitu sifat-sifat ketahanan nasional Indonesia. Ketahanan nasional Indonesia memiliki sifat-sifat yang terbentuk dari nilai-nilai yang terkandung dalam landasan asas-asasnya. Sifat-sifat ketahanan nasional Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama itu mandiri. Artinya ketahanan nasional bersifat percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri dan dengan keuletan dan ketangguhan yang mengandung prinsip tidak mudah menyerah serta bertumbuh pada identitas, integrasi dan kepribadian bangsa. Yang kedua yaitu dinamis, artinya ketahanan nasional tidaklah tetap, melainkan dapat meningkat atau menurun, bergantung pada situasi dan kondisi bangsa dan negara, serta kondisi lingkungan strategisnya. Yang ketiga yaitu manunggal, artinya ketahanan nasional memiliki sifat integratif yang artinya terwujudnya kesatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi, dan selaras di antara seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan yang keempat yaitu wibawa, artinya ketahanan nasional sebagai hasil pandangan yang bersifat manunggal dapat diwujudkan kewibawaan nasional yang akan diperhitungkan oleh pihak lain sehingga dapat menjadi daya tangkal suatu negara. Semakin tinggi daya tangkal suatu negara, semakin besar pula kewibawaannya. Dan yang kelima yaitu konsultasi dan kerjasama. Artinya ketahanan nasional Indonesia tidak mengutamakan sikap konfrontatif dan antagonis, tidak mengandalkan kekuasaan dan kekuatan fisik semata, tetapi lebih pada sikap konsultatif dan kerjasama, serta saling menghargai dengan mengandalkan pada kekuatan moral dan kepribadian bangsa. Selanjutnya itu unsur-unsur ketahanan nasional Indonesia. Untuk membangun ketahanan nasional yang tangguh dan kuat, ketahanan nasional sangat dipengaruhi oleh unsur-unsur ketahanan nasional sebuah bangsa dan negara. Menurut para pakar ketahanan nasional mengemukakan secara berbeda-beda untuk mengetahui unsur-unsur atau faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan nasional yang dapat diuraikan seperti di bawah ini. Menurut Basri tahun 2002 mengemukakan bahwa yang diperlukan untuk dapat membangun ketahanan nasional adalah unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama yaitu ketahanan individu, yaitu ketahanan yang dimiliki oleh seorang warga negara yang sehat jasmani dan rohani. Yang kedua yaitu ketahanan keluarga, yaitu ketahanan yang dimiliki oleh suami, istri, dan anak dalam keluarga yang harmonis dalam menciptakan kerukunan dalam rumah tangga. Selanjutnya yang ketiga yaitu asas ketahanan wilayah, yaitu ketahanan yang dimiliki oleh masyarakat di daerah dengan menciptakan stabilitas wilayah secara sejahtera dan aman. Yang keempat ketahanan nasional, yaitu ketahanan yang dimiliki oleh negara untuk menciptakan stabilitas nasional. Menurut Lemhanas, konsepsi ketahanan nasional Indonesia meliputi unsur-unsur atau faktor-faktor yang diistilahkan sebagai gatra. Gatra ketahanan nasional Indonesia dinamakan astragatra atau 8 gatra yang terdiri dari trigatra atau 3 gatra dan pancagatra atau 5 gatra. Adapun trigatra terdiri dari gatra geografi, gatra kekayaan alam, gatra penduduk, sedangkan pancagatra terdiri dari gatra ideologi, gatra politik, gatra ekonomi, gatra sosial budaya, dan gatra pertahanan dan keamanan. Selanjutnya itu mengenai ketahanan nasional Indonesia dalam globalisasi. Era globalisasi adalah gejala menyatunya kehidupan manusia di dunia tanpa mengenal batas-batas geografis dan sosial. Sebagai pemicu globalisasi adalah kemajuan di bidang telekomunikasi, transportasi, dan trade atau perdagangan yang dikenal dengan istilah Triple Revolution. Menurut Malcolm Waiter menyebutkan ada 3 tema dimensi utama globalisasi, yaitu economic globalization dan political globalization. Menurut Malcolm Waiter menyebutkan ada 3 tema dimensi utama globalisasi, yaitu economic globalization, political globalization, dan cultural globalization. Pengaruh globalisasi terhadap ketahanan bangsa dan negara seperti bidang ideologi akan semakin menguatnya ideologi liberal yang berdampak menguatnya ide-ide kebebasan dan demokrasi, dan fundamentalis agama yang berdampak pada gerakan-gerakan yang menonjolkan kepentingan agama yang memperhatikan manusia. Pengaruh globalisasi terhadap ketahanan politik antara lain maraknya internasional isu dan penyebaran pemikiran serta nilai-nilai demokratis, termasuk di dalamnya hak asasi manusia. Pengaruh globalisasi terhadap ketahanan ekonomi antara lain menguatnya kapitalisme dan pasar bebas. Hal ini dapat ditunjukkan dengan semakin tumbuhnya perusahaan-perusahaan transnasional yang beroperasi tanpa batas-batas negara. Selanjutnya itu mengenai pengaruh globalisasi terhadap
ketahanan ekonomi, antara lain menguatnya kapitalisme dan pasar bebas. Hal ini ditujukan dengan semakin tumbuhnya perusahaan transnasional yang beroperasi tanpa batas-batas negara. Pengaruh globalisasi terhadap ketahanan sosial budaya adalah masuknya nilai-nilai dari peradaban lain. Hal ini berakibat terjadinya erosi nilai-nilai sosial budaya atau bahkan jati diri suatu bangsa. Pengaruh globalisasi terhadap ketahanan, pertahanan, dan keamanan negara dengan adanya perdagangan industri di seluruh dunia akan mengakibatkan kemungkinan terjadinya konflik kepentingan yang mengganggu keamanan bangsa. Dampak negatif globalisasi dapat menimbulkan berbagai macam ancaman bagi kelangsungan hidup bangsa. Ancaman tidak selalu berkonotasi dengan militeristik atau prakonsepsi tentang ancaman. Tidak hanya ada di Orde Baru atau Orde sebelumnya. Di era reformasi sekarang masih diterima konsep tentang ancaman sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pokok-pokok pertahanan negara dengan mengetahui berbagai ancaman di era globalisasi nasional. Selanjutnya mengenai kelebihan dan kekurangan buku yang telah kami baca. Yang pertama itu mengenai kelebihan buku utama, yaitu disertai dengan gambar dan diagram sehingga memudahkan pembaca untuk memahami materi pembelajaran yang diberikan, disertai dengan penjelasan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengenai materi yang berkaitan. Penjelasan yang diberikan mencantumkan mengenai teori-teori dari para ahli dan kalimat yang digunakan mudah untuk dimengerti oleh pembaca. Selanjutnya kelebihan dari buku pembanding, yaitu bahasa yang digunakan mudah dimengerti pembaca, diberikannya contoh solusi tentang ancaman ketahanan nasional. Penjelasan yang diberikan disertai dengan teori-teori dari para ahli. Adapun kekurangan dari buku yang kami baca, yaitu pertama mengenai kekurangan buku utama. Yang pertama dijelaskan mengenai ancaman-ancaman dalam ketahanan negara, tetapi dalam solusinya tidak dijelaskan dengan baik. Dan yang kedua yaitu jelaskan mengenai aspek-aspek Trigatra dan Pancagatra, tetapi tidak dijelaskan mengenai makna dari asas gatra itu sendiri. Adapun kekurangan dari buku pembanding yaitu kurangnya penjelasan mengenai unsur-unsur ketahanan nasional. Selanjutnya, penjelasan yang diberikan hanya melalui kata-kata tanpa adanya keterangan dalam menggunakan metode lain.